wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM PPG 2021. Perkenalkan, nama saya Ismailia, guru SMK Yosudarso 1 Sidoarjo, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021, Universitas Negeri Malang. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja PPG tahun 2021. Pada uji kinerja ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran bersama peserta didik secara daring. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu kegiatan sinkronus dengan menggunakan Google Meet dan kegiatan asinkronus menggunakan WhatsApp, Google Form, dan Google Classroom. Berikut saya tampilkan rangkaian pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Mohon kritik dan sarannya. Semoga pembelajaran yang saya lakukan ke depan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Masih semangat ya? Ya, Apa kabar hari ini? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua hari ini dan seterusnya selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, ada yang memimpin doa? Silakan. Ketua kelasnya hari ini? Aci? Memimpin doa silakan. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Haji. Baik, Ya. silahkan kalian isi absen terlebih dahulu ya. Seperti biasanya, kalian bisa mengaksesnya di link yang Ibu bagikan, baik di WhatsApp maupun lewat Classroom yang sudah Ibu sediakan. Jangan sampai salah isi ya. Di sini kita akan belajar di KD 3.6. Silakan kalian isi absen di KD 3.6. Baik, sambil mengisi absensi, Ibu akan mengecek suara kehadiran dari kalian di Gmeet ini. Untuk Aisyah, Hadir, Bu. baik. Tiara, Hadir, Bu. Febrin. Hadir, Bu. Sebelum ke materi minggu kemarin, Ibu tugaskan untuk menginstal software aplikasi pengolah gambar vektor. Kira-kira ada kesulitan tidak ya? Mas Haji? Mas Haji kesulitan tidak? Bisa monitor anak-anak suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Ada kesulitan tidak untuk menginstal software aplikasi gambar vektor? Enggak, Bu. Oh, tidak. Kira-kira software yang kalian install itu termasuk software pengolah gambar vektor? Jenisnya apa, Le? Gimana? Kira-kira software apa, Ci, yang kamu install, Nak?
CorelDRAW. CorelDRAW. Nah, cara penginstalannya software aplikasi lainnya ya, yang biasanya kita lakukan di lab ya. Pasti di situ ada petunjuk, ada persetujuan, kemudian kita tekan next atau lanjut, kemudian di akhirnya kita diminta nomor registrasi. Alhamdulillah sudah bisa semuanya ya dan berhasil. Baik, sebagai motivasi Ibu kepada kalian, usahakan kalian tetap semangat. Meskipun pembelajaran kita lakukan jarak jauh, tidak memungkinkan untuk berhenti belajar. Kita bisa sharing lewat pembelajaran daring maupun asinkron. Bisa lewat WA maupun chat lewat email atau classroom diskusi yang sudah Ibu sediakan. Mengingat pada minggu-minggu ini COVID merajalela lagi ya. Kalian harus standby di rumah, banyak istirahat, makan yang banyak, istirahat yang cukup, dan jangan lupa minum vitaminnya. Ya, keluar-keluar harus dikurangi, ya. Tetapi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena keterampilan, pengetahuan, dan kesuksesan itu tidak dapat kita peroleh secara instan. Baik, untuk pertemuan hari ini tentang, kelihatan anak-anak? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar. Sebagai pengetahuannya, di sini kita akan belajar menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Untuk sebagai keterampilannya, kita akan belajar menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan dan mengoperasikan fungsi fitur-fitur pada perangkat lunak aplikasi CorelDRAW dengan mandiri. Yang ketiga, melalui latihan, peserta didik dapat memodifikasi fitur-fitur pengolah gambar vektor dengan mandiri. Yang keempat, melalui praktikum, peserta didik dapat membentuk gambar vektor sederhana menggunakan fitur-fitur pengolah gambar vektor dengan mandiri. Kalian pasti pernah nggak menjumpai gambar vektor seperti yang Ibu contohkan hari ini? Pernah, Bu. Pernah. Kira-kira ini gambar apa ya, Aisyah? Dari atas sebelah kiri. Ini gambar apa ya? Bentuknya apa, Nduk? Mata ya? Iya, kelihatan Aisyah? Mata, Bu. Mata. Gambar-gambar yang Ibu contohkan ini adalah gambar yang dibuat pada software aplikasi, salah satunya yaitu menggunakan software CorelDRAW. Corel merupakan sebuah software grafis untuk pengolah gambar vektor dari perusahaan pengembang
yaitu Corel Comparison. Mungkin yang berbasis di Ottawa ya. Lah, bagaimana caranya untuk membuat gambar-gambar vektor tadi? Kita akan mempelajari bersama-sama. Namun, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu vektor, apa saja kegunaannya, apa kelebihannya dan kekurangannya. Vektor adalah gambar yang disusun oleh sekumpulan garis kurva atau bidang tertentu yang menggunakan perintah yang didefinisikan dengan persamaan matematis. Adapun untuk kegunaannya, yaitu membuat gambar dalam bentuk vektor atau garis, sehingga sering disebut sebagai ilustrator program. Sedangkan kelebihannya yaitu 1. Scalable, di mana gambar ini baik diperbesar maupun diperkecil itu tanpa mengurangi kualitas gambar. Untuk kekurangannya, di sini kurang dapat menampilkan gambar dengan gradiasi warna yang bersifat alami. Karena gambar vektor dapat diubah dan dimanipulasi dengan aplikasi. Baik, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama penggunaan CorelDRAW. Di sini Ibu menggunakan software pengolah gambar CorelDRAW versi 7. Ini adalah tampilan awal kita membuka aplikasi CorelDRAW ya. Di sini ada new document, di mana di sini kita akan membuat dokumen baru. Sedangkan open author di sini adalah untuk membuka file yang sudah pernah kita buat dan kita simpan di drive komputer kita. Kita awali dengan new document ya, sebagai lembar kerja baru. Nah, di sini ada NIM. NIM di sini merupakan nanti sebuah nama file kita yang telah kita buat. Kita namai dengan belajar CorelDRAW. Kemudian size-nya ini kita sesuaikan ya. Biasanya standarnya adalah A4, ada A3, ada A5, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian untuk yang milimeter, ini biasanya kita ganti dengan sentimeter ya. Untuk color modenya ini mungkin bisa kita pakai yang CMYK ya. Karena nanti apapun yang telah kita buat, desain yang telah kita buat, bisa kita cetak. CMYK ini adalah percetakan printing ya. Warna-warna ada yang di printer. Untuk yang lainnya, abaikan saja, kemudian tekan OK. Nah, ini adalah lembar kerja dari CorelDRAW. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang fitur-fiturnya. Di atas ini adalah yang dinamakan title bar, di mana tadi kita membuat nama lembar kerja kita, itu adalah belajar CorelDRAW. Dan di bawahnya, ini adalah menu bar yang berisi berbagai perintah pengoperasian.
Dan yang ketiga di sini yaitu icon comment shortcut, di mana icon comment shortcut ini berisi sebuah icon-icon yang merupakan jalan pintas dalam perintah pengoperasian. Lalu ada tool option atau property bar. Selanjutnya, ini adalah toolbox, berisi berbagai peralatan yang membuat berbagai macam objek gambar dan fitur tambahan yang berhubungan dengan kualitas gambar. Untuk fitur yang lainnya, di sini tampak ruler, ya. Ruler di sini merupakan garis bantuan yang dapat dipakai sebagai panduan dalam penentuan batas area penataan objek, ya. Selanjutnya ini adalah kanvas, ya. Kanvas di sini merupakan lembar kerja, tempat kita akan menggambar atau mendesain. Kemudian color bar, ya, color bar atau palet, ya, digunakan untuk pewarnaan baris atau outline dan isi atau fill dari suatu objek. Ini letaknya ada di samping kanan, ya. Kemudian ada pick control, ya. Di sini digunakan untuk mengontrol tampilan lembar pada sebuah dokumen yang memiliki banyak halaman. Ibu jelaskan lebih itu aja sebentar. Perbedaan dari objek 1, objek 2 ya. Sebentar. Kalau kita rubah bentuknya, nanti tampilannya seperti apa? Ya, ini di corner radiusnya, ya, di corner radiusnya. Yang tadinya lancip, yang kemudian berbentuk seperti ini ya, berubah. Untuk yang ketiga, kita coba yang scalloped corner, ya. Di sini kita bisa merubahnya. Nah, ini seperti ini. Ya, untuk ketebalan garisnya juga bisa kita rubah di properties bar-nya ya. Di sini kita pakai yang seperti ini. Ketebalannya. Ya, sini sudah terlihat anak-anak? Itu ya cara untuk membuat objek rektangelnya, ya. Di sini bisa kita ubah dari bentuk pertama persegi, kemudian berubah dari bentuk yang kedua dengan memanfaatkan properties bar-nya, ya. Round corner-nya, kemudian kita tentukan corner radiusnya, begitu juga gambar berikutnya juga seperti itu. Kita warnai ya, biar lebih bagus. Seperti ini. Baik. Dari sini, apa yang telah Ibu berikan, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Mudah ya? Mudah ya? Jika kalian sering berlatih di CorelDRAW, nanti pasti bisa, ya. Ibu lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu pada sesi diskusi, ya. Untuk kelompoknya tetap kita bagi seperti minggu kemarin. Kita tetapkan saja ya. Untuk kelompok 1 kemarin yang mewakili siapa ya? Aji. Iya. Iya, Bu. Ya, untuk kelompok 2 yang mewakili Saya, siapa? Bu. Mbak Tiara. Untuk yang kelompok 3?
Mas Dava? Kelompok 3, Bu. Ya, ya. Kalian lihat di sini, untuk kelompok 1 adalah tugasnya mencari contoh gambar vektor, kemudian menjelaskannya, ya. Ada pertanyaan dari tugas yang Ibu berikan ini? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Paham? Paham. Paham. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Bisa lewat WA ya. WA grup yang sudah kalian bentuk. Jangan lupa Ibu dimasukkan juga. Biar nanti Ibu bisa memonitoring ya sampai mana kalian mengerjakan. Silakan. Waktunya 20 menit ya. Jangan lupa nanti ada yang mewakili presentasi dari masing-masing kelompok. Untuk referensinya bisa kalian lihat di classroom kalian ya. Ya, di sini di classroom KD 3.6 dasar desain grafis. Untuk materinya bisa kalian lihat ya di sini sebagai referensi untuk mengerjakan diskusi tadi ya. Di sini ada materi ajar dan di sini ada PowerPoint yang sudah Ibu tayangkan tadi ya. Sudah bisa diakhiri ya. Silakan kalian presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok 1 yang mewakili siapa ya? Aji. Saya, Bu. Ya, silakan Ji. Yang lainnya silakan menyimak, kemudian kalau bisa ada tanggapannya ya. Sudah siap Aji? Sudah, Bu. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini adalah gambar vektor. Gambar 1 ada wanita berjilbab. Gambar 2 gambar pemandangan sungai. Gambar ketiga ada gambar Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dan gambar yang terakhir poster COVID. Iya. Aji, masih monitor Ibu? Selesai apa belum? Sudah, Bu. Untuk keterangannya yang di bawah ini apa, Nak? Sini. Oh, coba aja dari gambar di atas nih. Dari Silakan. gambar Aji. Dari gambar di atas. Ya, suaranya kurang besar, Nak. Dari gambar di atas merupakan gambar vektor. Karena gambar-gambar ini disusun oleh sekumpulan garis, kurva, atau bidang tertentu yang menggunakan perintah yang didefinisikan dengan persamaan matematis. Yang kedua, meskipun gambar diperbesar dan diperkecil, kualitas gambar tidak berubah, tidak pecah maupun ngeblur. Sudah?
Sudah. Silakan diakhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lainnya? Silakan. Izin untuk menambahkan hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu tentang gambar vektor. Iya, Aisyah. Satu, ukuran file gambar lebih kecil sehingga mudah di-download melalui internet. Dua, mempunyai visual warna solid sehingga cocok untuk menggambar logo, kartun, dan banner. Ya, bagus. Itu ya, untuk tambahan untuk kelompok 1 bisa ditambahi nanti ya. Tadi menyebutkan hanya 2 saja dan ditambah dengan Mbak Aisyah dari kelompok 2. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa. Alhamdulillah kalau gitu. Untuk selanjutnya di sini dari apa yang telah disampaikan atau dipresentasikan dari kelompok 1, 2, dan 3, saya rasa sudah bagus. Hanya saja tadi dari kelompok 1 mungkin kurang lengkap ya dalam menjelaskan apa itu gambar vektor, mungkin dari kelebihannya maupun kekurangannya. Tetapi tadi sudah ditambahi dari kelompok 2 ya. Terima kasih ya anak-anak. Kalian saya anggap sudah mengerti. Sebagai post test hari ini, linknya saya bagikan lewat grup ya. Ini sebagai refleksi saja untuk mengetahui sebatas mana kalian memahami materi pada hari ini ya. Saya bagikan. Bu, suaranya putus-putus. Oh, putus-putus, maaf. Untuk yang lainnya gimana? Putus-putus, Bu. Nggak kedengeran. Putus, bentar. Saya lihat jaringannya Ibu dulu ya. Ini ya, sebagai kegiatan refleksi hari ini, ya. Ini Ibu kirim linknya ya di grup ya. Kalian kerjakan seperti biasanya. Sudah bisa diakses di grup WA kalian. Post test. Atau bisa diakses di classroom-nya ya. Ini sudah Ibu sediakan juga. Ya, Bu. Ya, silakan Ibu tunggu 10 menit. Sudah ya. Untuk sementara kita koreksi dari hasil yang kalian kumpulkan. Mungkin tadi ada teman kalian yang terkendala dengan jaringannya atau yang lainnya mungkin belum bisa kirim. Ini Ibu akan menjelaskan dari soal yang ada anak yang menjawab salah. Anak-anak, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ini ya. Ibu lanjutkan. Ini di soal berikutnya, ini ada satu siswa yang salah juga. Ya. Tadi ini ada ketika diperbesar tidak akan blur, merupakan ciri-ciri gambar vektor. Ya, seharusnya vektor. Kalau grafis karena ya. Untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Ibu bantu untuk membacanya ya. Mungkin Mas Aji. Untuk kesimpulannya, Mas Aji bisa dibantu Ibu untuk membaca hasil dari kesimpulan pembelajaran hari ini. Bisa, Bu. Ya, silakan Mas Aji. Kesimpulan.
Gambar vektor adalah gambar yang tersusun atas sekumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara sistematis. Program aplikasi yang termasuk pengolah grafis vektor adalah CorelDRAW, Adobe Illustrator, Inkscape, dan lain sebagainya. Kekurangan gambar vektor adalah kurang dapat mengambil gambar dan gradasi secara realistis atau natural. Bagian utama yang terlihat pada area kerja CorelDRAW antara lain title bar, status bar, menu bar, standar toolbar, property bar, roller, toolbox, drawing windows, quick border, scroll bar, dan color palette. Iya. Ya, terima kasih. Itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Sebagai bahan untuk pertemuan minggu depan. Ya, di sini bisa kalian lihat di classroom-nya lagi ya. Di classroom-nya lagi di LKPD Dasar Desain Grafis 3.6 ya. Sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa diakhiri ya dengan berdoa. Silakan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Bisa kita on cam sebentar? Kita tunjukkan kalau kita tetap semangat ya, meskipun sampai siang. Ya, istirahat kalian jadi berkurang ya. Untuk Tiara, tadi Febri izin ya, terkendala dengan jaringannya. Yuk, kita jempol ya. Yuk, yang lainnya. Makasih ya untuk hari ini. Jaga kesehatan, tidur yang cukup, dan selamat beristirahat. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.